Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yi wa inna lahu katibun wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Faman ya'mal, faman mongko te sapa wong iku ya'mal nglakoni sapa man nglakoni minas sholihati saking pira-pira ngamal saleh utawa ing pira-pira ngamal saleh. Sinten mawon sing nglampahi ngamal saleh wa hale teman mukminun iku berstatus mukmin, beridentitas mukmin. Iku fala kufrona mongko ora ana pengingkaran iku maujud, ora ana penghapusan iku maujud. Mulane diarani kafir nih, yang sing menghapus amalnya sendiri. Semaknane kafir, kafaro yakfuru kufran itu penghapusan. Fala kufrona mongko ora ana pengingkaran iku maujud, penghapusan iku maujud. Juhu dadi kese ora ana pengingkaran iku maujud, lisa'ihi maring prilakune man to tindak lampahe man. Wa inna lan sak temne ingsun Allah lagu maring man iku katibuna iku zat sing nulis kabeh. Maknane di anak murah. Gambar artian pemutus sapa insur al-hafadhu ta ing pira-pira malaikat penjaga atau tukang tulis dikat bihi kelawan nulis ning amal. Fanujazi mongko malas ingsun di iman alihi ngatasé ngamal. Wa haramun ala qaryatin ahlakna. Terus niki ngaji kula terus biasane nggih poso niku kula libur ngantos Syawal. Pokoke asal iki Syawal niki libur. Niku wulane wulan napa niki? September berarti. Nah niki kula insyaallah gadah niat kula khatamna ngantos surat haji selesai. Terus niki kula maknani ngantos surat haji niku selesai. Nggih mangke separonan. Terus ngeten di surat-surat kula nu ngaji urut niku teng di sana namun kali teng dalem kula teng pondok niku pun khatam berkali-kali. Sama di Jogja karena dulu kula di Jogja lama terus ngaji. Kula teng Jogja saniki pondok juz 16 niku urut mulai alif lam mim al-baqarah ngantos juz 16 niku urut. Dadi mun khatam mun entek nemu alif sitok. Kejalalan jalal kali lah kula mun tak jalal tunggal no. Mun doyan jalal napa? Tunggal. Kantun jalal sing tunggal. Kula mun tak jalal. Terus intine pun ngaten nggih terus ngaji niku ngendikane Rasulullah niku balighu ani walau ayat. Nek contoh ayat niku mesti manfaat. Pokoknya asal sponsor ikhlas mesti manfaat. Nek ora ikhlas niku kira-kira lah mboten kok. Terus kalau ke anak jadi ngoten iki memang nggih ngoten nggih. Cuma sebagian perlu kula ralat ngeten. Terus kula lah mencari tambahan tenanan seneng kula ya ra seneng. Mergo ora enak dadi kiai di penggemar kapan boten enak. Ya itu tadi, saya itu sering berdebat sama tokoh-tokoh, sama mulai kiai sampai profesor sampai dokter. Kalau mereka tanya kenapa Pak umat Islam sekarang itu kok tidak kaulan wahid dan tidak sepakat pada satu kata, jawaban saya cara kula ya kemono. Kalau dulu Rasulullah kan mesti bener, nanti nak kiai dokter profesor kan mesti bener. Jadi orang ada sedikit sedikit malah apa? Jadi ini yang tidak kita sadari. Jadi kalau Rasulullah dulu itu kan mesti benernya. Sehingga kalau beliau nyuruh jihad, nyuruh apa memang mudah sekali. Karena orang itu wajib iman dan ya faktanya memang beliau tidak punya cacat. Makanya benar tadi Kak Anam cerita, memang saya pernah cerita di sini, ketika Abu Bakar untuk menggalang zakat kesulitan. Sehingga Abu Bakar harus mengelola zakat susah. Ya susah nariknya sampai pakai militer, ya susah tasarufnya sampai dibikin betul apa. Nah, kalau kiai saya kira rapati nabung di Rasulullah, ya rada keliru. Abu Bakar nabung, gamel nabung betul. Kulo wani nyai teng mriki mergo ditabungan. Cara orang mboten wani ora prospek bahan. Jadi nyai ikhlasan iki kudu dielmoni, sebagian kudu napa? Tabungan. Kulo nu bayangno misale sampean ra nyangoni kulo ora tau sowan kulo, muga-muga ora sowan kulo ora. Kulo masuk kiai sing angel disowani. Nek sowan wong salom-alomane santri paling salam tempel 50.000, takoke urusan sing berat. Ya iya, seneng ngene lho. Mane kula seneng wonten anak dateng TV. Jadi kamu kerja di saya gaji 5 juta. Oh itu peminatnya banyak.
Karena gaji per bulan 5 juta. Peminatnya banyak. Setelah peminatnya datang, si tukang duri pengumuman bilang, kerjaan kamu adalah nyari kerja saya. Supaya 1 bulan saya dapat gaji 100 juta. Orang tertarik semua karena gajinya per bulan 5 juta. Ternyata kerjaannya apa? Kamu mencari pekerjaan saya. Yang kira-kira 1 bulan saya dapat gaji 100 juta. Mundur semua. Bisa pakai sendiri. Biarnya kalau Kasil dapat gaji 100 juta kan enteng bayar karyawan berapa? 5 juta. Kan selisih 95. Itu dulu Abu Yazid Al-Bistami juga gitu. Pernah dikasih uang orang. Uang ini untuk apa? Terus kata Abu Yazid, ya untuk kamu, untuk jenengan, untuk apa? Suatu rezeki pulau tambah kata. Kue lebih butuh rezeki dibalik nomornya. Karena kamu lebih butuh pada rezeki itu dikasihkan lagi. Artinya kamu ingin kaya itu kan ingin tambah uang kamu. Kok kayak aku mari kalon tak balik nomornya. Terus orang itu terus akhirnya ikhlas ya bahwa memberi kiai, memberi ulama itu udah boleh dengan apa kompensasi. Kamu tuh niku akibatnya ruwet. Nah terus rasuke ya ini ramanti nopo malah repot. Pulau misalnya itu bos boy suka tangguh dewi lopo tak kan. Pulau ini kok dukun nomor nanti tak kau uang tidak apa. Lalu pomorok dewi nanti tombokin apa? Tapi uang pintu ya percaya. Jadi gitu. Mohon mulai terangkan. Terus ini surat haji itu mau selesai. Maksud saya dari setiap cerita para nabi itu banyak sekali kebaikan dan sekian variasi kebaikan. Sampai benar sampai kita tidak suka yang niru Nabi Sulaiman Dawud, naruh kudikan yang anggapnya niru Nabi Ayub, paham ya? Narapati dia anak niru Nabi Zakaria, nanti tujuh rapati kebenaran yang niru Nabi Nuh. Pokoknya kabeh nabi itu ngalami paham ya? Iya sudah. Sama nggak usah niru Nabi yang ideal. Kayak Nabi Sulaiman, bujone akeh dunyane. Ora iso ngoten. Kalau niru Nabi Sulaiman, bujone akeh dunyane akeh, kok ate dene kok. Sama ndak cerita, Nabi Sulaiman itu sering dinyak di Malaysia. Jadi dene dunyane akeh, bujone akeh. Dinyak di Malaysia. Nabi itu nabi paling minimalis, itu nabi paling ramudu. Kok iso ya? Wong paling akeh nak mangan rezeki kok tangane dhewe. Dikasur rojul dia di. Akhirnya Nabi Sulaiman dengan segala harta melimpah kayak gitu, yang dimakan masuk perutnya itu hanya dari kerajinan. Tidak itu bukan gawe cangkingan, gawe kipas, gawe pokoknya bungsu kurungan manuk. Di pertama Nabi yang kreatif gawe kurungan manuk, gawe cangkingan di situ. Kau kepengen mangan minta dia. Nah, tidak itu orang itu tuh iraman. Kuat kan suka. Tapi mangane ngentai kepayon cangkingan sebut gawe nopo. Ora-ora ku. Iku nabi sinten? Begitu juga nabi Dawud. Dia kaya raya raja tapi ya kalau makan itu nunggu mengkasih nopo. Ya dari kreativitas tangannya dari. Yo berat jadi nabi. Nah, itu gue kan suka. Kamu kan suka. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu suka. Itu kan gawe cangkingan. Jadi model sampean gawe keranjang, gawe paham ya. Tukang konveksinan, sami malah luwe apik sampean konveksinan. Nabi Sulaiman bakal nopo? Keranjang, kurungan. Itu betul itu sampean cari di kitab-kitab besar. Makanya Nabi Dawud itu raja tapi kata Rasulullah Abdul Siyam Siamu Dawud. Ya sumu yaman wa istiru nopo? Ya. Juga kasbu paling baik kasbu Dawud. Mereka Dawud itu layak dulu ilamin kasbiya sih. Dawud itu tidak pernah makan kecuali dari hasil apa? Dan dia raja, dia seorang raja kaya. Tapi mau makan tuh nunggu dari hasil kerajinan apa? Di Arab aja ramangan tenang. Kuat tenang. Di proposalnya di panah. Ini buatan minyak itu rata orang. Bentokan. Wa haramun ala qaryatin. Wa haramun lan dadi haram. Boten satu ting patene ngono. Boten sama. Patene ngono. Niku gak usah dibedakan. Boten senang. Kulo niku yakin ngaji niki mun dicatet langit, kira tak dicatet niki. Wah aneh. Kaya kulina no
no barang akhirat gitu sama ngaji deh. Jadi itu nanti harus dihapus dan saya naik kelas. Wa haramun ala qaryatin ahlakna. Wa haramun nan iku haram ala qaryatin ing atase siji penduduk. Ahlakna kang rusak sapa ingsun ing qarya. Urida den kersane apa ahli apa penduduk qarya. Annahum la yarji'un. Annahum ta sak temene para ahli qarya iku la yarji'un, iku ora iso bali sapa ahli qarya. Utai lawi dari datun dari ika. Muntani untuk ketika para juru mobilin ahli qarya ila dunia wal dunia. Hatta ida pun hati gonalikane den buka goya pun. Utai hatta itu goya. Jadi batas lintina iru marin harame baline wong akeh. Ida pun nalikane den buka kita iki lantas batas iki lantas. Apa sing dibuka apa ya jujur apa napa tutupe ya utawa gendenge ya wa maksud lama. Lafaz ya maksud diganti lan hamzah ya jujur wa maksud. Watar hilang tinggal hamzah bagian sapaan atau ya jujur wa maksud buat ngaji hamzah. Terus alif maddiyah. Itu sami-sami sapa. Ismani itu nama loro agamnya ini kang basa agam karo. Li qabila ini maring penduduk loro, atau qabila loro, atau jenis loro. Wae sampean manane al-Qur'an ngene. Li qabila ini maring jenis loro, atau qabila loro. Wae qadaru lan den kira-kira napa gawe sedurunge dawuh ya, apa muda-muda. Tat dulu masuk bentenge ya masuk. Wa dalika uta mengkono-mengkono ikilah fatku tatbiya juga masuk kebukae ya masuk. Iku kurba saat iku ana ing parne kiamat. Warung hale te wong akeh kaya masuk ning kuli hadapin saking saben-saben bumi sing dhuwur. Murtafian tegese bumi sing dhuwur menalar di bumi ku yang silu naik padha gegancangan, padha cepet-cepetan sapa ya masuk. Yasrauna tegese cepet-cepetan sapa yakjud maksud. Ini kalau tetap pulau khatamakan, jadi kalau perayaan tetap terangan. Ngeten iki masalah yakjud maksud. Syekh Nawawi Banten itu orang alim alama, cuma tafsirnya beliau itu nggak dipakai di beberapa akademik karena dianggap dalam hal-hal kayak begini ya tidak semua kayak begini. Beliau itu mempercayai cerita-cerita yang termasuk diantaranya mungkin disinyalir dari Israiliyat. Sehingga beliau dengan PD berani menyebut misalnya Yakjud Makjud itu di kawasan ini dan ceritanya begini-begini. Terus begitu juga tafsir-tafsir yang lain tidak hanya Syekh Nawawi Banten ya beberapa tafsir. Nah terus kemudian tafsir era-era sekarang termasuk yang dibikin Al-Azhar itu Al-Muntakhab itu yang dibikin oleh Lajnah Masyayikhul Azhar itu lagi gadah dan pernah sinau khatam itu. Al-Azhar itu punya Muntakhab tafsir juga punya Muntakhabul Fiqh yang ditulis secara konsensus. Itu saya punya dan pernah belajar khatam termasuk saya terjemah di Jogja itu pakai panduan itu dalam banyak hal juga, cuma kadang ya enggak juga. Itu memang engkar, anti penyebutan dramatis yang kayak Yakjud Makjud, kayak cerita-cerita kiai kuno. Yakjud Makjud itu kupingnya itu sampai gede ini juga turun uang kena, pokoknya cerita-cerita itu. Karena resikonya itu tinggi sekali. Satu melahirkan khayal itu ya. Melahirkan khayal terus setiap orang itu fantasi sendiri-sendiri. Makanya saat tadi makna kobilatan itu ya dua jenis. Kita nggak tahu kan apa Yakjud Makjud itu maksudnya pengiran itu sebuah hama yang massal hingga kalau saatnya keluar itu mesti menjadi penyakit nopo massal. Apa satu makhluk yang dramatis kayak apa monster gitu terus kayak begitu. Karena yang ada itu keterangan di Nabi, misalnya Nabi cerita, orang ini koyok nampan sing dipalangi. Pokoknya aneh-aneh. Orang terus bayangkan yang macam-macam. Yang jelas kita itu iman, mesti ono Yakjud Makjud. Tapi kita tidak perlu tanya, kefiahnya kayak apa, detail-detailnya apa, kayak apa. Karena nggak ada jaminan bahwa lafaz-lafaz Quran yang kita kira sorry, itu punya makna seperti yang kita bayangkan. Kalau kali ini balik. Jangan kira lafaz-lafaz Quran yang sampean kira sorry itu punya makna-makna yang sampean bayangkan. Ini bisa fatal kalau sampai begitu. Jadi misalnya ini yang contoh paling fatal yang kita menyaksikan sekarang.
hadis sahih itu jelas-jelas Nabi sering dawuh nanti di akhir zaman itu ada orang dari cucu saya namanya Yuwafiku Ismi sama dengan nama saya gini-gini. Terus intinya terus disebut Mahdi, disebut ini Mahdi. Terus di beberapa daerah itu mesti ada orang ngaku sebagai imam nopo. Tapi kan orang baca itu tidak lengkap. Iya nak tepat ulama macamnya lengkap. Kalau tidak ulama, padahal kalau macamnya lengkap, sama tidak akan tertipu karena lakone Mahdi. Iku dibarno mbek engko sedhe lengkap sono Nabi Isa. Terus dibarengi meneh duwele Nabi Isa mbek sinten? Tapi sekarang Nabi Isa yang enggak ada. Padahal ciri utama dekat Nabi Isa nanti mungkin enggak ada salib. Wayak dulu khinjir jalan-jalan tahun. Saya jalannya diternak. Jadi masalahnya, kita ini tidak ada jaminan bahwa cerita-cerita kayak gitu itu sampai ke kita lengkap. Paham ya? Karena mungkin yang pidato ya ilmunya tidak lengkap. Atau ilmunya yang pidato lengkap, sing rumah orang lengkap. Dan potensi kesalahannya itu tinggi sekali. Sebab itu ulama-ulama sekarang, termasuk fatwa resminya di Al-Azhar, di Rabitatul Alam Al-Islami, kita iman tapi sukut, diam. Karena kalau semakin didiskusikan, semakin rancu. Semakin apa? Rancu. Makanya kalau saya tadi mana nih kobilatan, ya harus kobilatnya dua jenis ya. Ya sudah, makanya begitu. Karena memang tambah didiskusikan, tambah ruwet. Ya kayak cerita Al-Fadil Kahfi, kita iman. Jumlahnya kayak apa, kita iman. Tapi nak sampai untuk didiskusikan. Dimulai diidentifikasi, misalnya Musamina, Tamliko, nah tidak ke Oma, Rakokom, dan sebagainya. Itu bisnis macam itu sih untung. Ternyata kita kan nggak tahu maksud Tuhan. Kita hanya iman yang dianut banyak ulama itu memang jumlahnya 7 wasa minuhum. Ya kita hanya tahu hanya iman itu. Tapi kalau nasnya Quran kan ma'alamuhum billah fala tumarifihim illa mira'an dzahira wa la tastaftifihim minhum ahad. Jadi dalam hal-hal yang semi gaib itu Allah sendiri dawuh kamu jangan tanyakan lagi, apalagi tanya sama ahli kitab. Wala tastaftifihim minhum ahad. Jadi jangan tanya lagi, ya sudah kamu iman saja, tapi jangan tanya-tanyakan. Terus kulon itu baca kitab itu banyak sekali. Memang sebagian ilmu itu pasti ngalami kesalahan, itu dikhayal. Jadi satu ilmu itu apapun hebatnya ulama, hebatnya prakar, hebatnya profesor, hebatnya apa saja. Pasti nanti itu ada salah sambung itu dikhayal. Kenapa? Dikhayal. Makanya kata yang orang hikam, maka dagang istri wahmi. Enggak ada sesuatu yang bisa menuntun kamu kayak khayal. Tidak ada sesuatu yang bisa menuntun kamu kayak nopo. Khayal itu pasti menuntun kita. Jadi misalnya sampean bayangkan ini misalnya, Ya'juj Ma'juj itu makhluk yang seru, yang kayak monster itu. Yang terus ketika dekat kiamat itu menghabiskan apa saja. Ya itu terus apa saja ini kan maksudnya gimana? Kalau dia menghabiskan apa saja termasuk yang jadi ketahanan hidup mereka sendiri, berarti mereka bunuh diri. Masa menghabiskan sesuatu yang jadi kebutuhannya sendiri. Itu khayalnya ilmuwan. Jadi kata apa saja itu tidak mungkin karena kalau apa saja itu yang jadi kebutuhan mereka itu malah sama juga dengan bunuh apa? Bunuh diri. Makanya ini bedanya khayalnya ilmuwan sama yang tidak nopo. Jadi kalau ilmuwan itu cenderung skeptis menanggapi berita-berita gitu skeptis. Ya percaya tapi polanya ada apa? Ya agak-agak terganggu. Makanya ini saya contohkan kecil ya. Betapa masalah ini sahabat saja bisa salah paham. Misalnya gini, ini contoh yang nyata di hadis Rasul. Betapa khayal atau waham itu baik. Misalnya Rasulullah dawuh, yang masuk surga itu dari 1000 itu hanya 1. Berarti 999 itu masuk neraka. Yang masuk surga itu sahabat nangis semua. Kamane potensi tidak selamat itu tinggi sekali. Tapi ternyata Rasulullah cara meluruskan nggak begitu. Kata Rasulullah, kamu itu semua dibanding umat yang dulu itu hanya sekelumit kecil.
dari unta yang putih, seperti titik hitam dari unta yang putih, atau titik putih dari unta yang hitam. Bukankah kamu ingat bahwa di antara makhluk Allah itu ada Ya'juj Ma'juj? Ternyata perbandingan 1000 banding 1 itu lebokno Ya'juj Ma'juj. Yang dalam khayal sahabat ngiranya ya hanya perbandingan antar manusia. Ini contoh-contoh betapa riskannya salah paham. Sebab itu kita bandingkan istri kita itu jebule yo padha-padha elek gitu. Jadi maksudnya dulu tangan bojoku paling ayu. Maksudnya paling ayu di kelasnya. Kamu kan enggak pernah bareng roh wong ayu ning pasar utawa ning dalan ning kota. Jadi yang paling ayu dilalakan. Maksudnya yang terbaik di kelas. Tentu maksudnya kowe ngono kan. Lah bojomu GR. Maksudnya wong wedok sak donya dekne ayu. Itu bodoh sekali. Bodoh sangat-sangat apa? Bodoh. Naif sekali. Mana mungkin orang kayak gitu yang terbaik kan betul mungkin. Artinya betapa khayal itu memaksa orang GR. Padahal maksudnya bojone ya UD maksudnya di kelas. Di kelas. Itu saja masih ditaktis lagi. Di kelasnya yang mau saya. Itu kamu yang terbaik. Sebenarnya ada yang lebih cuma tidak mau sama saya. Jadi masih banyak catatan. Bagi yang ngomong itu masih banyak apa? Tapi si istri kadung GR ya yang terbaik tadi, Pak. Jadi itu banyak sekali. Jadi kalau Allah dawuh, itu banyak juga yang kita kedahuluan khayal, waham, sehingga menafsirkan. Kenapa saya ngomong gini? Karena sekarang tren banyak buku-buku tentang Ya'juj Ma'juj macam-macam. Ini saya tuliskan. Dua ini saya contohkan yang di hadis-hadis sahih saja. Ini pulau wacana ayat ini. Sampai biar tahu tingkat asalibul kalimah, uslubul kalimah. Jadi misalnya di surat Dukhan itu ada ayat fartaqlib yauma ta'tis sama'u bi dukhanin mubin yaghshanna hadza 'adzabun 'alim rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'min. Fartaqlib mongko ngenteni ya sira Muhammad. Ya sudah kita maknani misalnya ini karena ngaji, kalau ngaji seneng ya, tiap perainan. Kalau tadi ngaji perainan, kalau ketemu jinan, sumpah tenang. Andai kan tidak kitabnya Allah saya suruh ngajar itu ya sumpah tenang. Sama rasa BR, ini nyata. Fartatib mongko ngenteni yo sira Muhammad, ya mata disana. Ing dalam dinane teko apa sama ulangit. Oleh teko didukhonin kelawan gawa beluk asap mubine kan jelas. Ya, ini kalau sampai ada ulama ya sudah, kita maknani gitu saja. Tapi banyak juga ulama yang cara maknani tidak gitu. Misalnya alam taro atau unzur atau apa saja yang mukhotobnya itu wahid satu. Ini bersamaan ngerti betapa susahnya jadi ulama. Unzur angan-angan nosiro, ayuharoi, siapa saja yang melihat. Kadang mufassir menafsiri, yaman yata'at kami dunazar, siapa saja bisa berpikir. Karena kalau semua kata unzur, fartakib, fantadir, kamu rujukkan ke Nabi Muhammad, itu resikonya adalah berarti kejadian ini ngenteni Nabi Muhammad wafat. Setelah itu tidak ada lagi, karena disuruh Nabi menunggu, setelah itu Nabi sudah wafat. Paham ya? Sehingga itu terus ada resiko ilmiah. Sebab itu sampean kalau di jalan-jalan kadang fanzur ayyuhal mukhatab. Kadang muni ya Muhammad, kadang muni ya man yata'ata min gunatur. Artinya Imam Suyuti lalu bingung juga dia, karena ya potensinya sama. Lah resikonya misalnya begini, ini yang kisah nyata. Kowe ngenteni yo, nganti langit teko membawa asap. Walhasil terus ada seorang mubalek atau tukang cerita khusus itu di masjid Kufah. Cerita. Somben ape kiamat. Mulai dhisik ngomong balik mesti mlebu, mulai riyen balik mun mlebu. Tapi ora pati ilmiah, mulai riyen. Itu anak ulama pidato, orang mubalek ulama itu pidato. Tapi mesti spesial mubalek, nah untuk servis mesti spesial nopo? Ulama ada itu pidato mesti kurang provokatif, kurang seru, kurang nopo? Karena punya etika, yaitu mengikuti sambil mari tabuhu malayani. Nah, penting waktu diomong. Ulama pidato mesti ra enak, kok dekne ada etika asukut asal lama. Menang itu. Karena rapati ulama kan rapati dari etika itu.
Ora, jadi ini terus cerita. Dia meyakinkan kata Rasulullah itu nanti kalau dekat kiamat itu ada asap. Asap ini yusibul mukmin, kena wong mukmin. Terus kaya watuk-watuk, kayak hadis juga terus kaya watuk-watuk. Tapi nak yusibul kafir terus ngilangno iman macam-macam terus mati. Hasil asap ini nanti purba saat dekat kiamat. Terus walhasil terus iman hilang kabeh dicabut. Wah seru lah, ceritanya bagus seru-seru. Terus setelah itu Abdul bin Mas'ud yang sahabat Nabi As-Sabiqun al-Awwalun termasuk sahabat awal datang. Hei pemuda, kamu itu kalau ngomong yang benar, kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu, jangan kalau tidak tahu sok tahu, dimaki-maki Mbak Sinten Abdullah. Saya ini saksi sejarah peristiwa itu ya. Saya ini saksi sejarah peristiwa itu. Pokoknya nanti ngapal Quran mungkin di dulu ayat. Ini loh kejadian ini, blok-blok. Jadi kamu dimaki-maki ini. Ini loh blok-blok rumah. Rasulullah itu nenggone Mekah itu ditentang oleh kafir Quraisy. Saking kakuatene Rasulullah ditentang terus Nabi donga, Allahumma a'inni alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, berilah pertolongan kayak saya. Kayak ketika engkau membuat pertolongan pada zaman Nabi Yusuf. Itu Nabi maksudnya benono pacek. Bareng wong kafir Mekah itu pacek klik 7 tahun. Wong kafir Mekah sing mlete-mlete ini nganti mangan balung, mangan teletok. Berhubung lesu ada mangan balung mbek teletok. Fayaro nasama kahe atitu. Iku nak delok langit, iku fata morgana kaya asap. Padahal ayatnya ana tasbih, mok ya umata tisama ubi dukhonin mubin boten kahe atit dukhon nggih. Ya umata tisama bidukhonin. Artinya kalau cerita, betapa susahnya maknane Quran. Wong ora ana tasbih kok maknane Sudah pemuda itu masih berontak. Karena dia mungkin punya guru yang goblok juga. Memang meriwayatkan itu juga. Kadang orang goblok kan produksi guru yang goblok juga. Jadi dia nggak pati percaya aja. Tapi dia kan tadi mulai cerita memprovokasi bahwa kejadian itu dekat. Ya. Terus Abdul Mas'ud malah muring-muring. Terus noleh moto ayat itu. Jadi ternyata setelah diterusno Rabbana kshif annal adzaba anna inna mu'minun. Amna lahu dzikra tak terus. Terus pangeran dawuh inna kasyiful azabi qalilan innakum a'idun. Inna tak temen ingsun Allah kasyiful azabi bakal buka ning siksa, dua siksa itu. Percaya Bapak? Kejadian iku wis ning Mekah. Bareng wong Mekah iku kelaparan terus matur ning Rasulullah, ya Muhammad sing kelaparan iku pakde pale, mesti keluarga kan. Kowe ndak tega pakde mati kelaparan. Kata Nabi itu mau supaya musibah itu dihentikan. Inna kasiful ada. Qalilan. Tapi terus saya kan innakum aidun, tapi kuwi sampean akuane melek meneh. Terus Abdullah juga. Nak kiamat wis ora ono balik elek meneh, dunya tutup. Jadi ku ketok nak teori ini Abdullah bener kok ayate inna kasiful adabi qalilan innakum aidun, sampeyan nak azab wis dibuka, kowe pancet dadi elek. Lah iku kafir Mekah bareng dituruti Rasulullah pas kele ilang, kurang ajar balik. Lagi sadar. Oh iya, ternyata bener jenengan. Yo bener kan aku nyekseni kejadian ini. Artinya kalau warning penjenengan sing biasa ngaji. Kalau tidak mudah, man. Wong kula sing ngalim mau cek sinau. Sampai orang alim rasinau tidak, tadi, kon sinau di. Betapa susah, masalah ayatnya mau, ya mata istama bidu kholim mubi, ya sanna zahada alaikum alim, robbana kshif annal adza inna mu'min. Bukan tentang tasbih. Sebab itu saya ketika mentafsirkan Quran dengan beberapa tim, dan itu orang pintar semua, orang waras semua. Itu sering debat. Saya dengan para profesor sering. Ya akhirnya sama-sama tidak ada yang menang. Bahkan saya itu punya teman profesor nggak pernah dimatan. Wis masyhur. Ya ada itu. Prof nggak dimatan. Nggak apa-apa. Sinau saja. Jadi kalau di konco kiai rasumatan di apa? Di konco profesor rasumatan itu. Ternyata saya tanya anak-anak Al-Azhar itu yang di kuliah di sana nggak jumatan juga banyak sih.
Ya rasa aneh. Ya wong akeh. Dari alasannya aku musafir Bapak. Lah piye musafir? Wis tuwa nang mati, lunga terus. Ya anak-anak wong macam-macam. Ini saya cerita. Sekarang itu saya itu pernah debat di satu majelis. Itu hanya sekitar orang 12 itu yang tim-tim itu. Itu ya debatnya gitu. Mereka itu dokter-dokter tafsir di bidangnya. Yang tidak dokter itu mungkin saya dok. Maka akan terkenal ngalim. Jadi tetap mlebu mawon. Hanya diakui. Nah itu debatnya gini misalnya. Teori Darwin manusia itu dari ketek. Ketek itu. Makanya dulu pernah kejadian di daerah saya itu ada seorang guru SMP berkeyakinan bahwa manusia itu evolusi dari kerak. Karena dia percaya teori Darwin. Kebetulan daerah itu daerah Islami satu kelas itu keluar semua. Alasannya sederhana. Kami tidak mau Pak diajari turunan ketek. Jadi kalau yang turunan ketek silakan ngajar para ketek. Kita ini turunan manusia. Jadi nggak mau diajarin turunan ketek. Gurunya akhirnya izin karena kalau dia percaya teori itu artinya dia yakin kalau dia turunan. Lah yang nggak yakin ya biar tetap turunan manusia. Nah, itu masalahnya gini, trennya sekarang kayak era siapa itu yang populer bikin apa itu aplikasi Quran kayak Harun Yahya apa ya Harun Yahya. Saya juga kapan-kapan mau ke Pakistan, pokoknya yang perlu uang pinter. Kalau dulu problemnya itu mergo istiqomah ngaji sampean itu mengganggu betul. Itu mang problem betul. Walau lalu perintah pangeran itu masya Allah. Tinggal. Gak prospek kan. Ngono aneh-aneh jadwane lho. Ngono sing barang kriminal. Ngono kriminal kok. Wah ngaji yo ngaji rasane. Ngaji yo ngaji golek ilmu. Tutup. Ya ora kadhe sepuro itu balen. Itu ya. Jadi gini, terus Debat itu kan ini rumah nonton. Siapapun yang tidak hafal Quran biar tahu. Memang dalam hal ini orang harus banyak hafalannya. Harus banyak apa? Ternyata di antaranya tim itu ada yang percaya bahwa ada periode masku. Periode apa? Masku. Uang disulap pangeran misalnya manusia jadi ketek atau jadi jalan. Terus orang Jawa jadi jalan jajan. Lah si orang yang meyakini ini itu kan 12 orang termasuk saya. Mendalil wajah Allah min humul kirodata wal khonazira wa abadat. Kan ada ayat misalnya Allah dawuh mal'anahu wa ghadiba alaihi wajah Allah min humul kirodata wal khonazira wa abadat. Jadi ada satu periode di mana orang yang Allah murka pada dia dan Allah melaknati itu cara ayat cara lahir maknanya kan wajah Allah min humul kirodata Allah menjadikan ketek bangsa ketek, walaupun naziro bangsa nopo. Dan di ayat itu ya nggak ada kata tasbih, nggak ada apa? Ternyata Imam Mujahid, ini di tim itu ada seorang profesor yang cerita. Imam Mujahid dan saya memang punya teksnya ini. Saya punya kitab. Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Muridnya Ibnu Abbas paling pintar jenenge Mujahid. Makanya kalau sampai ngaji tafsir, Al-Mujahid mesti Ibnu Abbas. Jadi termasuk murid angkatan pertama itu Imam Mujahid. Dia cerita, tidak ada lam yakunil masuk. Wa inna ma huwa masul qalbi. Enggak ada masul fisik itu enggak ada. Yang ada hanya masul qalbi. Raine tetap rai manusa tapi utek-utek ketek. Oh, nek iku akeh nganti saiki jare. Jadi awale raine rai manusa tapi utek-utek mesum kaya teh. Oh, nek iku akeh. Tapi Allah itu tidak punya adat masul. Wong disulap dari ketek. Dadi napa? Ya dia yakin betul. Imam Mujahid padahal beliau berjamaah. Ketika teman-temannya protes ke dia, ke Imam Mujahid. Imam Mujahid dia mendalil beberapa ayat, di mana Quran juga punya adat begitu. Misalnya begini, wong kafir itu kupingnya itu ora loro, tapi istilah Quran tetap sumum bukmun. Tidak ada kata sebenarnya, sumum bukmun. Wong kafir itu picek, bukmun itu apa namanya? Bisu. Omyun, sumum bukmun, sumum itu kopok sih, sumum kopok. Kopok pinter kan, sumun kopok, bukmun, isu, omyon, picak. Ternyata ayat yang kita sering baca sumum, bukmun, omyon itu ternyata memandu kita bahwa tasbih itu tidak selalu disebut Quran. Jadi meskipun cara lahir tidak ada tasbih, tidak ada jaminan. Kalau makna ayat lain yang tidak ada tasbih,
itu maknanya tidak dengan tasbih. Buktinya sumun kan berarti orang kafir kaya wong budek, kaya wong bisu, kaya wong koko. Karena hakikat mereka secara fisik tidak bisu, ya ora koko, ya ora budek. Berarti sing bisek atine, sing koko atine. Ora ngono sering Quran cerita sumung gumpal tapi ora terkait fisik, tapi napa? Hati. Nah, sehingga Imam Mujahid lewat panduan pola Al-Quran yang begitu, beliau berani maknani wajah alam rumbul kirodata digawe koyok teh, walaupun naziro koyok celeng gitu. Jadi ini peringatan bagi pengkaji tafsir. Kemudian yang S1 tafsir yang bodoh mudet ini. Sinau kau terjemah kok geger koyo uduk. Kulo bingung. Kalau mahasiswa skripsi di panduan kulo, mesti kritisnya dijono. Matane rakyat tapi kritisnya bisa. Mesti takut, kenapa bisa gitu Bapak? Kenapa kayak goblok? Senengane kritis deh, kenapa? Analisisnya gegere ra karuan tapi matane pas. Minta saran. Ayo repot amen aja nih. Nah ini kalau cerita, betapa susahnya. Jadi sama seperti sekarang kita baca Ya'juj Ma'juj, ya ada jaminan bahwa Ya'juj Ma'juj yang kayak kita bayangkan. Soal itu sama harus dipandu lama. Kebetulan sampean punya saya yang masih belajar. Wong nganti saat ini jadi tugas kita, berarti duit jadi tugas kita. Alhamdulillah sering di duit, dia sering tugas kita karena sering punya uang. Karena saya tidak punya masalah uang. Ya orang suka cuma melarang sampean, aku yakin. Saya kemarin beli tafsir itu ya biasa sampai 1 juta berapa ya. Dan itu saya kalau beli tidak satu mesti 2. Rata-rata saya itu kalau naskah yang jadi pegangan itu beli 2. Beda penerbit, beda pencetak. Karena tiba-tibanya pencetak itu kadang salah. Seperti itu zaman Imam Syafi'i itu kalau ngarang pasti naskahnya 2. Makanya kalau sampai di syarat-syarat wafi nusotin gaza, wafi nusotin ukro, karena mesti ada program. Sampai di rara program itu nggak paham. Tapi kalau ulama itu pasti punya naskah sampai 2. Apalagi kalau kitab-kitab yang muktamad yang pakai pegang. Saya itu punya jalalan ini kalau nggak salah 5 dari penerbit yang berbeda. Saya punya mushaf itu, mushaf Rasul Utsmani itu mulai yang ditulis pakai daun jati itu yang masih kemerah-merahnya pakai daun apa? Kalau nggak salah yang di saya itu era Mbak Soledad, mungkin era Mbak Soledad. Sampai Rasul Utsmani yang dari Mesir, dari Syria itu saya punya semua. Baik yang dihikayahkan ulama, misalnya dihikayahkan Abi Said Umrah, Amr Ad-Dhani, sampai yang dihikayahkan Imam Syafi'i itu saya punya semua. Makanya sampean jangan berharap bisa berdebat dengan saya. Saya takon ngaji. Nah ini ceritanya betapa pola Al-Quran itu didetail. Sehingga orang tidak bisa bilang gini. Wajah alamin humul kiroja tawat jelas-jelas rana kang tasbih berarti digawe celeng tenan. Ora iso kok ning ngono. Buktine ana ayat sumbung hukmun umum. Iku ora kai wong kafir nyatane ora picek cara fisik. Sing picek atine. Jadi bisa saja digawe kaya celeng atine ora kok fisiknya menjadi awal hasil kula debat itu perkara nerjemah ayat itu piye dan mereka dijadikan dalam kurung kaya atau seperti kera apa kerawai berarti awak dhewe kok darwin masalahnya kan terdebat itu kan terdebat ya sama debat karek tuku gampang mudah kan jadi saya ini alhamdulillah itu meskipun saya ini ya sering konsultasi sama ulama-ulama yang ikhlas, yang alim, sampai sekarang pun masih sering konsultasi. Dan beliau juga sering konsultasi ke saya. Memang kalau ilmu itu harus ada konsensus. Jangan sepihak, merasa alim dulu, merasa benar. Tapi yang selevel lah. Artinya kalau dengan sampean saya tidak perlu minta pendapat. Malah susah kabeh. Hancur semua. Agama kena sampean itu hancur lebur. Nah, artinya saya cerita. Ya sama seperti tadi. Yaumata tisama ubidukho nimbubi yakusana. Hada ada pun. Itu ya ada tasbih. Tapi ternyata tidak dukhonim mubin kare atif dukho. Paham ya? Bayangno Quran 30 juz dari sekian variasi. Semua ngateno saena. Tidak bisa. Kudu tetap butuh wong alim sing mutabakhir, memang yang menguasai pola Quran. Makanya Imam Bukhari itu 1 hari itu ngatam Quran 2 kali.
Imam Syafi'i sekali. Itu sampai kabudut berpuluh-puluh tahun. Saya sampai sekarang itu mungkin tiap 4 hari, 5 hari dia khatam. Itu harfan-harfan berguru. Karena Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa engkau bisa khatam 1 hari 2 kali? Saya ini kalau tidak baca Quran khatam. Saya takut kehilangan bahasa Tuhan. Jadi dia familiar sekali dengan bahasa Tuhan karena 1 hari khatam. Maksudnya buatan orderan semaan ya khatam kayak pangeran ya. Nah orderan itu buka kategori nomor. Ya tapi lumayan tingkah nyanyi. Tapi orang kena diandal no. Enggak, kalau orang sudah biasa khataman dengan bahasa Tuhan, dia tuh akan terpatri dengan istilah-istilah apa? Tuhan. Istilah-istilah Quran karena dia familiar. Wong saya saja yang tidak sekali berimam Bukhari, tidak sekali berimam Syafi'i. Itu hafal betul. Jadi ketika Tuhan pakai qad atau tidak pakai qad atau pakai apa itu sensitif betul. Maksudnya ya peka gitu. Ya itu tadi misalnya ini contoh yang sampean tahu saja yang gampang-gampang. Misalnya Allah nyebut Ya'juj wa Ma'juj. Kita mesti cara berpikir itu. Ya pokoknya itu sekelompok makhluk yang didesain Tuhan dengan spesialisasi merusak. Spesifikasinya begini. Oh, tidak mesti begitu, tidak semudah itu. Kalau nanti debat kalian ahli perminyakan, ini contoh kamu. Kalau nanti umroh bareng pakar minyak, gue suka mungkin pakar nomor minyak, oke pertamina. Dia tanya sama Bapak, menurut teori saya ketika dia di Mekah itu, minyak bumi itu dari tulang belulang hewan kok berubah. Bareng dia umroh ke Mekah tandus. Kamane potongannya rata ono sapi, rata ono kewan tandus, kewane mangan opo. Tapi minyak paling banyak. Bingung. Tanya, kenapa begini Bapak? Cangkemmu apa umroh apa aneh-aneh umroh baru sih. Setelah umroh saya ditagih. Pak Bapak utangnya dibayar itu gimana? Ya di hotel. Karena kalau umroh ya rapati kakak ibadah, sering diskusi dengan hotel. Itu kopi ini organisasi saya ketahui. Jadi rada cerdas, itu orang kopi 2000. Karena di hotel mewah itu kan kopinya terus sudah tak traktir tapi dijelaskan. Nah cerita ini Bu, kalau cerita model kiai Bu, gini Prof, enggak cerita ini. Nabi Adam itu kalau di kitab-kitab itu tingginya 60 dirok. 60 dirok, jangan lupa ya, dirok setengah meter, kira-kira 30 meter. Tentu saja Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Itu dari kitab-kitab. Aku lebih Nabi Adam itu numpak jaran, ya numpak onto. Itu nak ontane saiki, itu akan ditumpaki. Wongnya 30 meter kok. Ontane onto saiki jarane. Lah berarti dia Pak. Ya wong saiki nambah jaran, nambah onto kan dhuwur ontane. Anggap ae ontane iki 40 meter. Ben ora nyingkrang, beneran apa? Anggap aja ontane 40 meter, sapine 40 meter. Terus kaitannya dengan minyak. Ya artinya balungnya akeh, mergo gimana budi. Ya podo, artinya balungnya akeh, mergo kewane. Wong saiki ku nak mangan pitik uta iku ya wae. Padahal Nabi Adam di 30 meter. Lah nek pitike saiki ya ora wae. Itu kan terus kiasna kono terus. Dadi kira-kira pitike yo. Jangan. Iya, masuk akal juga. Berarti iki kula cerita. Betapa untuk memahami Quran itu mindset pikiran kita itu harus kadang merunut gede manusia ning zaman itu. Paham? Ning zaman itu ora iso sampean fantasi dhewe saiki. Misale ke bayangno, wah cuma itu gedene sak monster. Ternyata monster versi film yang kamu gambarkan itu mau dhuwure 3 meter. Ya itu ketemu Nabi Adam sing 3 meter dipites. Jadi maksudnya tidak mudah melogikakan loh. Makanya jangan sampai sampean memahami itu berdasar khayal sampean. Apalagi khayal sampean itu khayal yang tidak terdidik karena tidak pernah baca banyak. Jadi khayal yang tidak terdidik. Paham? Ini kudu tobat sama. Buat ini penting karena nanti di Quran itu banyak sekali yang kayak gitu. Enggak ada kata tasbih tapi maknanya kata. Ya sampean tidak terlalu fantasi yang sana. Oh saya bayangkan kiamat, misalnya kiamat. Terkenal kan
Wong bingung ning ora masak. Terus nak jare mursid sing golek mursid. Nak jare wong sing tukang syafaat jare golek Kanjeng Nabi macam-macam versine wong macam-macam. Kalau saya semenjak ada versi digital itu, versi identifikasi digital itu ada DNA, ada macam-macam itu. Saya itu pendapat yang memang ada syafaat, ada mursyid, ada ulama macam-macam. Kadung ngono kan tetap ono. Tapi tidak serumit itu menurut saya. Karena di hadis sahih itu kiamat, orang-orang maksa itu hanya separuh rino. Berarti kira-kira 3 jam. Itu kitab selesai. Kira-kira hanya 3 jam. Jadi qadru nisfi sa'atin min nahar. Itu kira-kira kenanya itu 3 jam, 2 jam setengah. Karena siang itu kan hanya mulai jam 9 sampai jam 2. Itu separuhnya. Kalau nak jam 5 sore, nah esok jenenge apa? Esok separuhnya rino. Itu setelah saya baca sekian ayat, itu memang mungkin begitu. Jadi gini, nanti di Maksar, sampean kudu siap-siap. Itu hanya detik saja. Itu sak dunia itu hanya diselesaikan Tuhan dalam waktu 3 jam. Karena logikanya Tuhan jelas nih di Quran. Yu'raful mujrimuna bi simahum fa yuqadu bin nawasi wal ahsan. Jadi orang-orang pendosa itu roh baduke wis ketok. Gambar palu arit atau gambar celeng, gambar. Jadi yang biasa mesum misalnya raine celeng. Sing gambar PKI misalnya palu arit. Yang Islam senang-senang dosa mungkin ya kadal atau tidak itu apa. Makanya wali-wali dulu nak raimu orang adale gitu. Maksudnya bisa-bisa arisan. Nak dosa berat ya mungkin celeng, mungkin apa. Tak aku orang ini nyamuk. Zaman paling gak ada loh, pokoknya sesuai kelas masing-masing. Jadi sudah jelas, ya orang kulmu diri munafisi wa payu sodu bin nawasi. Jadi wong mesum-mesum itu langsung otomatis jadi ashabul simal. Terus orang-orang baik ini kata Tuhan, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Jadi ini sudah jelas, ya mataral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Makanya kata Rasulullah, ini bukti bahwa teori saya itu benar, minimal bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini kalau tak niati seni khataman ngadepi Ramadan, dan juga sanggup sampean, ben ora kesah teman-teman. Mboten iki kula terang ben ngomong sing ngaji ku ben tenan, sing biasa sinau tenan, ojo mau nganggo tafsir Munir tok, tafsir Sawih tok. Kalau kadung pengen ngalim ya kita apa saja baca. Nah, ben dukun ya semua kitab dukun menisan, tapi ojo nyakang, ojo napa? Ojo nyakang. Orang-orang baik itu langsung yas'anurum baina aydihim. Wajahnya kelihatan nur, tangannya kelihatan nur, kakinya nur. Maka kata Rasulullah, kowe nak wudu ku luwahi. Inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min athari wudu. Kowe nak wudu ku luwahi. Misale rai, bakso rai sawur-awuran pokoke nganti tok rambut, bakso tangan nganti tok adut. Nganti tok nopo mriki nopo? Bahu. Bakso sikil nganti tok dengkul, pokoke luwahi kabeh. Kok tambah luwih sinare tambah seru kok menika lho gamane. Tapi nak kowe masuk ganti roti jual jawel yo kelap beli. Jadi nak masuk roti kan nak warai tanah pulau Rasulullah itu ngeten kabeh. Ngeten terus dibalik. Jadi jempol teng soma kae ngene iki wa musab bihatahu ala musab bihati. Soma adbaro hakada wa adbar katanya. Iku masuk roti. Cuma berhubung Imam Syafi'i darani dilap rambut sitok iku sah. Asal sakroh sing lam takrut an hadirok sing ana cara teng muin. Akhire wong Syafi'iyah santi-santi nak wudu jual jawe mergo gak durasi kudu. Walau sakrotan senajan to rambut sitok. Asal lam takrut an hadir rosi. Tapi kena kepen kelak. Jika Rasulullah mencari umatnya itu mudah sekali karena sing sinare banter berarti populer. Paham ya? Lho wis ngoten niku mereka jek ngendikan Rabbana asmim lana nurona. Kepingine sak awak dadi sinar. Wah niku gampang Nabi golek ora kesuwen. Tapi nek kowe kelar kuweli terus nang pojok dari sekian miliar orang, wong mesti kangen lah. Menawa orang digoleki ditinggal. Tapi kok napa kelak? Berarti kudu yas'anuruhum baina ai ngarep yono sinar, buri mono sinar. Makanya Rasulullah sering ngajarkan doa kita. Umat al-Faqin uran minta tinuran wangun bos sampai terakhir buat alni itu penting loh. Nah, karena identifikasi ini begitu mudah dan jelas. Ini gambarannya Allah tengene Quran. Faduriba bainahum bisuril lahuba. Setelah itu terus ada garis benteng penyekat. Sur itu pembatas. Barang wong sing begudal monteng kiri yang bener tengkak. Terus dikai garis apa? Penyekat. Surat.
Lha iku otomatis sing jero iku swarga, sing njaba neraka. Itu disebut batinuhu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalil ada. Sing jero pintu otomatis swarga, wa dhahiruhu min qibalil ada. Sing njaba pintu otomatis ada. Dadi mun bar, berarti kan mun dikocok mun selesai. Berarti sing nang kanane swarga kabeh. Terus lagi di klasmen. Maksudnya sesana klasmen. Iki kalbarkil aktor koyo kilat, iki koyo apa, terus terakhir koyo disiput, liliput, terus sebagainya. Terus telmi itu terus. Tapi sudah selesai cara identifikasi menapa? Era pantes kesuwen ning ora masar cepet-cepet ning swarga, sono sing mamal apike baleke banding macam-macam. Ngamale dibodoni ning banding dan sebagainya itu. Paham ya? Ngajine ngakaline banding macam-macam. Berjuange mbek badine akeh berjuange itu mun diitung. Terus ini buatan yang tergantung bagi itu mau ngaji. Tujuannya ngaji itu nobat nawang tinggal nopo tobat. Itu macam-macam. Jadi selesai itu gambaran Al-Quran. Jadi faduri babaina di suril lahiba batinuhu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalil. Jadi mudah sekali. Itu menunjukkan bahwa gambaran swarga digital serba instan itu lebih mendekati Quran ketimbang gambaran identifikasi manual. Karena kita mulai kecil diajari kiai-kiai pokoknya ini swarga gumerjet apa langsung teko itu kan berarti kalau sistem apa digital online cafe on time online cafe apa-apa langsung sepon. Jadi nak mau gambar no manual nyekel kunci swarga baru dikunci kotak-kotak kabar anak swarga instan nopo kotak-kotak kudune digital pokoknya wis dibuka otomatis. Lalu nyatanya gambaran Quran hatta idza jauha ya langsung sudah dilihat nopo apa. Jadi otomatis. Artinya apa? Gambaran-gambaran kita tentang swarga itu gawa kunci, malah ana kiai sing gambar bentuk kuncine nopo? Swarga. Kalau wong sing saiki menangi remote kok susah ya pakai kunci apa? Lah itu maksud dibalik itu ya khayal gitu. Ketika era kiai dhisik bayangno kunci terus ana gambare itu cara kula nggih. Karena era sekarang kita sering ana pintu sing tampa nopo? Kunci pakai digital. Meskipun prakteknya pakai kunci, tapi kunci sandi atau apa kan, tetap pakai kunci. Tapi kan karena kita kiai era dhisik, bayangno kunci ya koyo kunci gelagapmu ngoten iki. Buat ini bayangno balik lagi betapa tiap angkatan kadang gambar kami berdasar. Lah gambaran ngeten ini tidak mengikat. Mulane kula sering dinyak bojo kula. Umpama khayale wong bener sakake wong Jawa. Lah piye nek? Lah bayangno pesek kowe sayu. Berarti sampai jauh ngayu, pengiran dituruti ya pesek-pesek itu. Coba kalau kita sering roh wong Libanon, wong Pakistan, Turki. Kan gue nganggep wong Indonesia welek kabeh. Saya ini wong Indonesia itu dijejer wong Turki bakal kebab. Ini cek tenggelam, kenapa? Wah, wong Turki itu kan adol kebab. Mbek mis Indonesia, putri Indonesia itu jadi apa teng? Jadi nanti ngaku khayalan dhewe Gusti, kula njuk bojo bae ngayu. Boleh ke tanggamu elek kritik ya karena khayal kita mau kayu yo. Yo ngene iki. Taman milih gak usah khayal memilih khayal. Nah khayal resiko disuruh. Makanya guru saya kalau kuliah, sebenarnya suatu sing nyoro wong desa adalah budi. Gua yang nomaan ketan gue enak men ketan. Mergo yo ora ro pizza, ora ro hamburger. Mergo ning keluarga yo karek bayangane sing wong desa nggone sesuk ngetan mek kopi iso. Dadi malaikat sing layani seneng, perkarane selerane rendah. Ora duwe apa? Bayangno wong ayu wis koyo ngono iku. Iku wong liya untuk bojo rai dibakno rai Turki dia tetep entuk rai sari jam rai Pak. Katane wong. Paham ya, itu kalau suwon masalah Quran itu duanten sana. Itu kita paling ndak itu punya sekian lafaz pembanding untuk menentukan makna. Dan sampean ra iso bantah kula. Wong Gus ayate jelas di Bukhari Muslim tanpa tasbih. Ternyata kejadian itu dialami pemuda yang dituliskan Abdul bin Mas'ud. Begitu juga banyak kejadian yang lain. Saya punya datanya banyak. Betapa tidak mudahnya maknani Quran. Ternyata setelah Abdul bin Mas'ud meyakinkan inna kasyiful adzati qalilan innakum aidu wa adzabul akhirah la yukshaf. Nah, siksa akhirat tentu la yukshaf wis ra iso diilang. Ya ora iso innakum aidu balik meneh wong iso akeh. Wah, ini penting. Saya ini bikin muka
diterima untuk ya judu ama. Jadi sampean bayangnya itu maksud dia, pokoknya satu kelompok manusia yang rusak. Ya sudah gitu saja, sama untuk sombong terus. Ya sama seperti tadi cerita sahabat. Ternyata ketika sahabat nangis perkara 1000 banding 1 dan ngiranya sahabat itu antar manusia. Ternyata Rasulullah teruskan enggak. Kamu itu dibanding Ya'jud Ma'jud hanya begini. Ternyata malah melibat itu Ya'jud. Malah nih dewe guru-guru kula, mbak-mbak kula. Hak kowe nak ngalim yo menisan ora kok ora mari repot. Alhamdulillah kula kok masuk kategori menisan niku. Lho kitab yo kurang ajar, tapi kurang ajar. Kula nanti tak lebih yang alim. Gus. Jenengan kitab sok menake nak sinau kok urut kok khatam. Lha wali itu ya kurang ajar. Gus jenengan ngono-ngono ora kurang ajar iki. Nak ning ngarep. Nak ning ngarep ku dekne biasane mencuplik sithik. Kamayati bayani. Kaya sing ape teko keterangane. Lah nek terusno kan ra roh sing mau mayati napa bayani. Lah nek mbok waca guri dekne ya ora kacau. Kama takok gam kok sing wis kli. Dadi nek ra ditepes tetep ra kecekel. Jadi kula niku trauma. Wah, mu'alif itu kurang. Nanti promosi deh, nak ngarep muni al-ati bayanuhu, nak nengguri kamar. Artinya nak rakatam tetap orang alim. Wes ketok tangan dulu. Ono wong rakatam wong alim muhal. Kudu khatam. Wong gelem ra gelem, nak siap dadi wong alim tasbih kudu khatam. Yo kudu lho. Ben ra kena al-ati bayanuhu, yo ra kena kamar. Lho nggih, ta misale ning ngarep al-ati bayanuhu sing keterangane teko. Kan rumroh lho. Opo? Mbok disuguri, ndek nang mriki kamar. Opera golek-golekan. Paham ya? Namanya kula terus dijak debat wong sing sinaune arang-arang ben ngantuk. Kok sinaune suwada nganti kesel. Ayo pangeran dan wonten tenan. Kula niku iman, kula sinau kene iki ikhlas. Iki iman tenan sebutan kata kemenangan. Lala kula niku sakniki sinaune ana sing bayar. Dadi kula niku melok tim-tim sing jadi wis sinau udah tinggal bayar, ini pun baru. Jadi saya itu misalnya dibeliin kitab apa, kitab ini tak beliin nanti dipelajari ini sampai ini. Jadi sama tinggal bayar, kalau sinau udah ikhlas, tapi orang tinggal. Dan saya pikir dia milih saya ada keliru, kalau milih sampean nggak kebayang, nggak kebayang kacaunya, no? Lah itu tadi kembali ke Imam Mujahid. Ternyata wajah alamin humul kiroda talakona siroka tersebut nggak ada jaminan kalau itu evolusi kayak Darwin. Kalaupun kita ngikuti ulama yang mengatakan ada nyata orang yang disulap pengiran jadi celeng, itu pun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, Allah Taala tidak pernah melakukan maksud merubah manusia jadi ketek, kemudian membuat turunan. Kabeh ulama ijma wong Yahudi utawa wong sinten mawon zaman iku sing dimasku pangeran iku gak duwe napa turunan. Paham ya? Jadi intinya teori Darwin itu gagal dari dua riwayat, baik riwayatnya Imam Mujahid maupun riwayat yang mengatakan ono tenang sing disulap jadi ketek, tapi tetap cara hadis sahih tidak punya napa turunan. Paham ya? Ini pentingnya maca. Walhasil kula ngeleng jenengan nampun mudah terjebak ke khayale jenengan dia. Kalau aku bayangno Ya'jud Ma'jud misalnya gedene sak monster 3 meter iku cek enteng Nabi Adam ngadepi wong dene 30 suwadi ibar. Malah nek Ya'jud Ma'jud kurang ajar malah nganggep Nabi Adam sing monster wong gede Nabi Adam. Lah malah karu-karuan. Malah kuwalik-walik to malah apa? Biasanya kan kecenderungane sing cilik darane sing gede monster. Malah kacau balo to no. Wis nek bayangno pokoke Ma'jud kudi. Kecil dia rumput ada kok. Terus nak orang ini kok gue yang aneh-aneh. Mungkin kalau teratakan. Waktaro kalan para pokok awak sulhat pokok jadi sing bener. Ayam multi amat itu dino kiamat. Faidan mengkonalikannya terjadi ini iktaroful waktu itu iktarof faidat tarobatil waktu. Faidat tarobal waktu dia utawi kiswah itu kejadian ini. Syati sotorung melolok atau terbelalak apa asor lagi nakasur. Kira-kira melipati wong kafir. Fidal kaliau ing dalam mengkono dina mergo wisyidda bihi krana banget ya. Ya kulo nang ucap sapa kupaya ditambah wae lan ada perusahaan kita halal kala persona teman-teman ana kita dunya ing dunya bukti kok ing dalam lali. Min hadzal yaumi sampai itu asina. Bal kuna bali ana kita iki mina wong sing dolen kok an bisa awak kita bidina lan ora ngono kita diusule marang kira-kira Inatum tak temui siro kabeh, ya ahla makata. Terusnya ini kan tidak mengikat.
Karena yang dihitopi tidak sekedar penduduk nomor Mekah. Mulane kula niku mbek tafsir Arab kadang yo. Innakum tak sene sira kabeh. Mriki ya al Mekah. Kena tangan-tangan elok. Aku ora wong Mekah ora melok-melok. Ya wonten mawon yang Jawa sing gak poso jare. Poso iku kanggo wong menapa? Mekah. Kan cuma Imam Suyuti nggih goro-goro. Wis meneng ae ora usah muni ahlan apa. Ya tapi ulama wau kados wau, fartakib ya Muhammad utawa ya ayyuhal nazir, siapa saja yang melihat. Pamalan perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh. Pamalan perkara tak buduna kang nyembah sira kabeh ing mak. Innakum wa ma tak buduna min dunillah itu nggih. Kalau minawo itu irun. Min dunillah ta ta'ala wa wiri itu kejadian ya Allah. Iku khasoh jahanam. Iku dadi urip-uripane neraka. Waktu dua dadi urip-uripane neraka. Antum ta sira kabeh lah maring narwari tunang liwati kabeh tasirna sing liwati kabeh sing bener. Laukana lamun ana sapa ha ulak mengkono-mengkono sesembahan ai autan iki pira-pira sesembahan. Laukana lamun ana sapa apa ha ulak mengkono-mengkono sesembahan iku alihatan pangeran kama antum kaya oleh yang sira kabeh. Mawara juga mengkorang liwati sapa kabeh ha ing nak. Dahulu iki ora mlebu sapa kabeh ha ing nak. Wa kullun tekabehane kabeh nang abdina tanging sing nyembah wal makbudina lan sing disembah siha ing dalam narko polisina itu langgeng kabeh. Lalu tetap kedhe wong akeh abidin ngerti nyembah kabeh sing dalam narko firun te swara bengok-bengok swara sing menyakitkan. Jafir bengok-bengok wong mbok sak muni-muni. Wa hum te wong akeh sing dalam narko lasmauna ora iso ngomong sapa nang. Sapa wong akeh sing ane perkara. Mergo disit dadi golyania krana bangete gemuruhe neraka. Jadi wong kafir dhisik pinter-pinter. Jadi pangeran duwe kok edah kowe lan sing mbok sembah iso ben mlebu neraka. Lah maksude pangeran yo neraka itu tak paket mbek berhala. Berhala kan kok watu. Dadi ben neraka itu sing nyembah ambek watu sing disembah dadi sitok ning neraka. Tentu posisi batu ini jadi waku Tuhan nasu walika. Jadi bahan urip-urip. Itu kafir pinter-pinter. Mas, seneng Allah albun neraka bareng Isa ambek Isa. Kok Isa ya disembah, Uzair. Berarti enak masuk menen neraka. Padha mek sinten Nabi Isa. Jadi pintere wong kafir. Padahal kan Nabi Muhammad tentu keberatan ada yang bisa mlebu napa? Oleh orang. Jadi wong kafir ya kacau balu. Mulai dhisik wong pinter-pinter ya dadi. Saiki enak dadi kiai ora ono sing debat sing nyangone akeh dadi enak. Dhisik dadi kiai lara kabeh dikubantah-bantah. Wana jalanan tumuran nama kola memang tani ngucap atau komentar toko Ibnu Jabar. Oleh ngucap ini. Ubida dan sembah sapa Uzair wal Masih lan Isa al Masih wal malaikat lan para malaikat. Mulane pahum mongko kabeh itu ya pinari dalam neraka Mas. Alam muktadoma ing atase konsekuensine perkara takut dama kang bisa apa Mas. Enak mat ning neraka. Bareng Isa bareng sinten? Uzair. Jaremu sing disembah ya mlebu napa? Neraka. Kan nabi pusing. Terus apa sing tumuran dawuh innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadil. Innal ladzina ta'tanu ngakeh sabaqat kamu dhisik lalu betul ngakeh minna nang kita. Ailma minna nang kita alman silatul husna utawi iku untuk panggonan sing apik. Wa min jumlah sing asange kabeh man utawa wong dikira disebut apa. Nah kula sinau sawi dari Imam Sawi sing nyarai halalan. Oh dasar wong kafir cangkem elek. Wong karuan dawuh pangeran kan innakum wa ma tak buduna. Ma niku cara bahasa Arab pakeke kan lho itu aktif. Artine ma iku maksude pangeran ya ma iku bangsa watu, bangsa paham. Tapi dasar cangkem elek tetep dikatutno kados Nabi Isa enten. Ya cara bahasa kan jelas. Ma niku ghairul aktif. Berarti innakum sak temene sira kabeh wa malam perkara. Perkara iki golongane watu, golongane maksud watu wis. Tapi dari wong kafir ngelopokno siapa saja yang di ayo mau kita ngemelek lah itu apa ya ngemelek itu susah sekarang pun awas mana kalau tapi cangkem melek kadang lebih penting naknya ada apa itu kalau nanti libur dunia itu senangnya rata jadi kalau nanti cerita kalau ngaji mereka kalau nanti cerita ada seorang di sekitar mati untuk kau 10.000 hasil dia itu heru sejarahnya dia itu sing tuh anu apa suatu saat bujune mati ini kaum limo tanya sama saya terus elek nasi bujuku mati sing teko mesti ngene lho tak warai carane Islam sing bener iki ya nek sing teko akeh anggap ae sing ndungakno akeh ya akeh nek sing teko wong limo dadi bujum ya akeh tenan mok ngel-ngel wong limo ya akeh tenan bujum mok ngel-ngel wong limo ngel-ngel wong akeh ya rapati akeh wong aku nek mati wasiat bujuku
nggak mati, gue ramai-ramai. Supaya mati, kuburan biru. Aku panjang cita-cita terbesar saya itu gak ngelo. Orang bayang saya zaman teko diutangkan mobil cilian waktu malah roh pulau pusing. Mobil cilian, sing semangat itu biasanya tinggal duwe. Sing duwe rapati nopo. Ya ada santri itu semangat pengajian tinggal duwe mobil. Sing mobil dingin-dingin. Akhirnya sing semangat sing ora. Jadi bang kita kani model nonton satu rasa teko. Karena suarga pulau yang ramai dengan sampean. Kalau yang yakin, aku yakin. Jadi itu cara berpikir. Jadi kita ini kadang memang dihadapkan pemikiran. Jadi Rasulullah ini nak mendikan itu penuh optimis. Jadi misalnya urip kata Nabi, anggap aja nak urip, dia datang di kulit khairin. Anggap aja potensi menabung kebaikan. Kue nak mati, ya rohatan di mingkul lisarin. Akhir dari segala keburukan. Jadi kan sampai mati itu senang. Ya Allah, berakhirlah semua potensi keburukan saya, kejahatan. Sehingga dengan saya mau mati ini Gusti, semua kejahatan saya, baik yang akan datang pun tidak akan terjadi. Alhamdulillah. Jadi nak mati, orang tokoh-tokoh ngurung tobat harus mati ini. Siapa yang menjamin Anda nak rasi mati terus jadi orang soleh? Rohai kalau ini kan tidak ada yang menjamin. Sanggap aja nak mati itu rohatan di mingkuli akhir dari segala. Kalau bolak-balik matur nih, dia ini dua ciri, buat bajingan atau mati. Dia saya. Karena malah tanggal lagi jangan. Tapi pegangannya bajingan, ini ada sebut itu saya. Ternyata raja ini saya itu orang. Di kafe ilmu itu dua ciri, paham ya? Ya ada itu mati, itu saya itu. Oh cirinya ngotot berbalik. Ada KPI ini menyisakan misteri. Karuan bajingan pegawai ini malah tuwong kok. Saya. Umatnya keberatan. Tapi sungkan kiai ini teman saya. Itu setelah dikonfirmasi Pak Kiai ini ya. Tapi saya itu orang jadi. Ini saya. Makanya saya sekarang akhir dari segala Ini itu Rasulullah. Itu betul nanti. Kalau kita mati, termasuk doa yang diajarkan. Is'alil hayat ziyadatan li kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Ini harus oke. Jadi sampai misalnya sing kula nggih ngoten to. Kula misalnya ngene sing ngaji akeh, nanya di manfaat wong akeh dari khairun nas anfa'uhum. Sebenarnya super orang sing ngaji beneran ibadah sabar, malah rasa modal kang elang. Saya tidak akan menyesal, namun tidak. Kalau sumpah ada kemeran rasa kalau misalnya ketika jatuh, mulia misal. Itu malah enak. Rasa mulang, rasa fasilitas, cina nikmati pengeran kayaknya. Ini memang ulama memang gitu. Makanya Rasulullah tahu ada bani amrin mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. Sungguh orang mukmin itu menakjubkan. Semua urusannya dia pasti baik. In asobat ibn na'mah syakaro. Fakana khairan lahu. Kalau dia dapat nikmat dia syukur. Fakana khairan lahu. Wa in asobat udar sabar ya fakana khairan. Kalau dia dapat musibah dia sabar ya itu ya baik. Nah, yang jadi musibah karena untuk nikmat sombong. Untuk musibah frustasi, ya rapati mungkin. Jadi sangat tak warai. Jadi misalnya teman-teman jadi kiai ke santri ini ada, anggap aja manfaati wong. Nah santri ini sisi alhamdulillah aku keliru, tingkorban kebodohan itu mau lurus. Jadi anggap aja kan ya nggak ada jaminan. Kalau masalahnya agama jadi kiai sampean kan nggak ada jaminan. Kan nggak ada jaminan kalau agama ini berjalan kalau kiainya kamu. Semakin sedikit kan semakin baik karena korbannya ada banyak. Paham? Jadi sampai harus penuh khususan untuk pengen. Jadi nak anggap aja anfa'uhum. Nah, sisi alhamdulillah bersih korban dari gaya saya, kebodohan saya ini. Ya hanya itu lah korban-korbannya. Sebelum nyongkok kalau ngalah kok namun tiang niki ya. Memang itu ajaran Nabi, jadi disuruh melihat sesuatu itu sisi positifnya. Paham ya? Misalnya jadi kusur rapati ahli kok kusur. Ya, oke, dunia unik itu antik. Juga itu apa? Unik itu indah. Unik itu apa? Ada kecara guyonan tentang Eropa, kalau senang guyonan. Jadi anak muda itu kadang mari cerdas. Suatu saat ibu-ibu Eropa itu mau menyumbangkan kemiskinan di Afrika, di Ethiopia. Karena orang Eropa itu rata-rata kan rambutnya lurus. Jadi kalau untuk miskin itu harus ke salon. Anaknya protes. Mau nyumbang kemana? Ke Afrika, kasihan mereka kelaparan.
Mereka orang kaya biasa kesal, bisa nyalon rambutnya. Kalau cara dia keriting itu berarti minta. Karena mereka itu royal lurus, jadi nak butuh keriting itu nih. Mah, kok kuat kesalam deh? Rambutnya dia apa? Dari semua itu keriting asli itu. Orang perkara ini apa? Repot yang ketemu orang suka. Wong kota sing sombong-sombong ya. Nah, orang larang mangan sithik. Lho Pak, saya juga biasa makan sithik. Tapi perkara dia makan sithik kok diet. Nah, itu makan sithik perkara melarang. Nah, mulane orang larang mangan sithik tenang aja. Dari dia ketat ya. Ya setiap orang itu akan dipandu kayanya sendiri. Karena dia orang kaya, kalau ada makan sedikit dikira program diet. Padahal orang larang ramangan panjang. Orang sing jadi orang nggak perlu kaya dewi-dewi. Orang karu-karuan, dunia orang karu-karuan. Paham ya, terus bukannya dewi Allah sing buatan konflik buatan. Wong kafire sing sombong, karuan itu liwiri acil, kok ngelobokno Isa, bikin tapi pengiran dijawab Pak, kadang nggak bener bingung. Lain fauna rasul sopong ngake hati saya ing suara gemuruhin rokok sauta, terus ing suaranin rokok, walum utawi. Napa jenenge wong akeh wae bisa ujar malaikat di manggon rekor icat kang seneng sapa aku semua dene kabeh menawa ing boro-boro kenikmatan polisi ngalangi kabeh. Layak duno rami sampe ngake apa al-fazal akbar apa gempa sing gedhe atau kekagetan sing gedhe. Wa uti al-fazal akbar kali mare to den perintah sapa fil abdi kawula lan narmaning roko. Maksudnya rada aneh. Fazal akbar umumnya kiai kan maknane kiamat, nakotil ula. Nek maksudnya maknane sing darane fazal akbar ku keputusan kowe dilebokno neraka. Apik. Fadil akbar ayu marofil abdi bilana. Jadi sing darani musibah gede, kowe krungu nak keputusan dilebokno neraka. Ya apik, tapi kula setuju. Enak jelas dadi napa? Kalau jenengan zaman menangi kiamat iki ana horor kan bareng wong akeh. Yang iso wae sampean keterusut mlebu swarga. Paham ya? Ya tapi nak wis malaikat ngumumno kamu andi neraka jantungan tenan. Dan al-fadil akbar napa ayu marofil abdi bilana. Kue kerungu keputusan nak lebu napa? Bahwa al-fazil akbar wali maro dan perintah kepala bil abdi selawan kawula ilang mari maring to. Wa tatawaf qaumul malaikat lan mapan ngake kepala malaikat tak takdir iki mapan ngake kepala malaikat. Kita beruji nalikane metune wong akeh nang kubur sanging kubur. Ya kulo nang utak sapa malaikat lagu mari penduduk swarga. Hadal kali dikino ya mukum iku hari kamu ala di pada hari kuntum ana sira kabeh itu asuna den jadi sira kabeh fikinya kan. Yaumana tuwis sama akato yisi jili lil kutub. Yaumana tu indam sinane lempes, mansubun diuskur atau diskur, mukot darang kopla. Lempes ingsun asama ing langit. Kato yisi jili, kaya dene aku lempes kertas. Lapat jili ismu malak yang kita dari Imam Sinten, Imam Syuuti. Sohbat Imam Khalid Sohifat Ibn Adam. Ida moti, walam telam jaidatun. Awi sijilu temanani sijil asohifah lempitan. Malah bingung tuh. Aku ngelempes langit koyok malaikat ngelempet kertas. Tapi nak kiai umumnya ya aku ngelempet langit koyok kue ngelempet kertas. Ya sauni-uni ini imam kau nanti bantang muka bundut. Wal kitab di mana anak tebalan di mana fikiratin di kutub zaman hal zaman. Maksudnya sebagian kiroah kata isi jilil kitab. Nah karo kiroah kita kata isi jilil kutub zaman kelan terjadi zaman. Kama baca anak koyok oleh ngawit ingsun awal akal yang ngawit anak kejadian anak dan orang. Nuri itu balanan itu ikilah awal qalbi baca idami tak using musnahno qalbi. Falkafu mongko tekafmu tak alikun tak alus dino itu lan itu dua minggu tidak mereka aisun bali ila awal maring jauh awal qalbin. Wa ma timbang masdariatun. Padan lan jadi alena ing atas itu maksudun diwa 6 qadaran qabla wa ma akitun limbat muni qabla masalah aku. Taukid maring kandungane jumlah sedurunge. Inna ta'ala ingsun Allah itu kunano kita ku paijin ngakoni kabeh nek perkara ana kang dene ing sekolah. Walaupun kata menalan teman-teman dari sopan itu bisa buling dan fitur. Gimana kita? Kata kutu bawa. Itu pira-pira kitab Allah najalati kan cenderung. Mimba di zikri sangking sause utawa en berone Allah maksud. Gimana umil kitab? Karena gimana umil kitab? Kitab itu Allahi Azzawa. Anak ardosa ini bumi. Ardol jannah. Imam Makhalil Nasir Ardol jannah. Yari dua kemarin jannah Ardol jannah. Sopo ibadi pira-pira kaulen. Sun as-solihun. Ibadi as-solihun. Amun iku umum iku disolihin. Angger kowe salat sampeyan mari sangko suar. Mun titik.
Inna fi hadza satana ing dalam iki inna fi hadzal Qur'an satana ing dalam iki Qur'an nafala kang isine nyukupi kifatan isine nyukupi sidukul jannati ing dalam swarga. Qur'an iki wis cukup mandu kowe dadekno mlebu swarga, tapi oleh kaum ketika abidina kang nglakoni kabeh. Ora kok ngaji tok ora apa. Lakoni. Amilina tegese nglakoni kabeh bihi kelawan Qur'an. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Lan orang itu ingsun ka ing sira Muhammad yang Muhammad ila rahmatan sewali dadi rahmat li rahmati marahmatil alamin yang kedhe salam kabeh. Ini tegese manusa kali sini lan jin jika sebab sira Muhammad. Kalau eling ayat ini gue eling wonten dua kiai ini kisah nyata. Dua kiai pidato. Yang satu itu tipikal kiai PD. Kiai PD campur DS. PD itu mesti kombinasi ini apa? Gede rumongso. Pidato mulu-mulu. Misalnya ini yang mulu-mulu. Ulama itu warasatul anbiya. Jadi kita dihormati. Ulama warisnya. Padahal anane nabi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Saat ini buat tenang nabi, wangkana kiai. Jadi saat ini sing rahmatan alamin jadi kiai di ulama. Soal ngomong saja tidak sih. Alhamdulillah itu kok wonten nama itu khatana kedua. Oleh kiai yang tak pikir relatif lurus, relatif benar. Dia itu pecinta Rasulullah sejati. Jadi gak terima Rasulullah itu disaingi. Jadi apa? Jadi dia ini cerita. Kanjeng Nabi ini rahmatan lil alamin. Kok Nabi mesti bener nak kita kiai ra mesti kadang gawe musibah. Kok kiai kadang ora bener. Jadi ora mesti rahmatan. Kita mesti jujur, kita ora mesti apa? Nah, kalau itu termasuk ulama ketiga sing ra malah pidato niku boten pidato. Boten iki iki jujur bener sih. Itu karuan bener sing nomor 2 jujur. Jadi tidak bisa ya. Memang kita ini warasatul anbiya, tapi ya tidak semuanya ya. Karena kita kan yang sering bikin masalah juga. Ziarah yang boleh tadi, apa boleh. Tapi dia gede nih rakan. Nyatanya masyarakat ziarah nak tidak dia. Ya, tapi dia institusi 100% rakan. Nyatanya sebagian ya boleh bagi ten. Ya semangat. Ya subhanallah, tak uni-uni. Tapi yang jelas kita ini harus fair, tidak semuanya visinya baik. Meskipun ya fair, tidak semua visinya bu. Saya ini ahli Quran. Ini pentingnya orang ngapal Quran. Memang Quran lah ngajari kita begitu. Wa akharuna tarafu fi durubihim khalaqu amalan sholihan wa akharuna sayyi'ah. Jadi api-api wong sing ngakoni tarafu fi durubihim. Nah salah iku lah wong ngene iki sing piye dawuh Allah khalaqu amalan sholihan wa akhara sayyi'ah. Nyampur aduk antarane amal apik ambek amal zaman akhir ngimpun ngoten iki. Maka ana ziarah ya wong lali tenan wis jare wali, wong masyarakat kedu. Nah, tapi ziarah kiai ini kon ikhlas ora semangat. Mungkin tahlil ping 9 ya kesel tenan. Lah wali 9 tahlilan kabeh. Kudu buanter. Mung di rumah wongan. Ono wong sing ilang barang diumumno. Akhire kiai ini boleh babah tua. Rombongan segera kembali utama. Misalnya orang tiga itu sakit, ya, itu semacam itu. Sama itu ngakoni mawon. Kalau amalan solihah, wa akoran apa? Jadi kalau cara rumah bisa cuma, niat aja ngotot itu lah. Ini biasa mawon. Kalau nak cuma pengiran kan dimulai di dalam tu nasi. Saya ini nganing oya awak pulau gusti. Jadi nggak usah sama yang tunggu. Gusti saya ini benar harus diganjar. Nggak ada jaminan kita benar. Kita harus jujur, butuh fair. Kita harus bidunubihim. Kalau amalan solihah wa akhiran. Sama tidak bisa mengkiaskan kayak Rasulullah yang mesti rahmatal. Rasulullah itu memang keberadaannya rahmat betul. Saat tidak lambai jadi rahmat. Bahkan Nabi salah pun itu jadi rahmat. Makanya Rasulullah nanti dawuh, ma kuntu ansa walakin unas sali as-sunnah nu kok. Aku ora tau lali, tapi diparingi lali mbek pangeran ben dadi sunnah. Oh, Nabi biasa bantah-bantahan besok sahabat. Kadang dites barang besok sahabat. Apa sing diletak pirang-pirang kesane iki sing diletak. Jadi Nabi nanti sholat asar, Nabi riwayatin diurus, pokoknya arah diurus asar. Yang setelah subuh, diurus asar antara riwayat. Sholat mau rakaat mulai. Sahabat yang beling-beling sih guri seneng, wah ini nasah manis. Berarti mulai besok sholat asar mau rakaat. Karena ini terkini, ternyata sholat asar terkini hanya 2 rakaat. Ya harus sahabat yang di atas cocok. Sahabat ya akeh. Lalu apa yang di peradaban kata Abu Bakar Umar itu takok ya rawani sebenarnya. Tapi baru kayak sahabat nakal, baru kayak sahabat tak enak itu. Pas Nabi mun kondur sudah mau dekat pintu mau masuk dalam. Ya Rasulullah,
Aku siroti sholat amnasita ya. Ini sholat model kosor, memang sekarang asar 2 rakaat atau memang kau lupa ya. Jadi sahabat tentang sing kosor banget. Karena berarti nata. Terus Nabi kembali terus tanya sama sahabat-sahabat. Ahakun makola usul yaden. Kalau nggak apa lagi Nabi jawab ahakun makola usul yaden. Apa betul yang dikatakan usul yaden? Lan jaran tangan loro ngocak ngacung musuh, senengane musuh. Cara usul yaden itu kan musuh. Mulai saiki ngoten wong usul yo penting. Mergo wong meneng mesti ana korupsine. Nak ana seminar. Iku wong pinter iku meneng. Tapi ana wong takok kritis seneng dhewe. Mergo dhekne ape takok ora wani paham nggih. Dadi wong meneng yo ana nakale, Pak. Dadi citrane meneng tapi nyolong ilmu. Dhekne ora wani ta? Ora wani. Iki meneng yo ana elek. Terus Nabi tanya, apa betul yang dikatakan dia? Kata sahabat-sahabat, iya ya Rasulullah. Ya Nabi itu lucunya terus langsung sholat, nambahi 2 rakaat. Ya sudah, wis omong-omongan sebantah-bantahan, ya mulai bareng. Mulane wong Syafi'i bingung nafsir hadis. Kata orang Syafi'i omongan itu batal sholat. Sing maham. Orang huruf, utawa tak huruf sing maham. Ya akhirnya begini, kecuali nak lali. Tapi orang saat Syafi'i sing santri, wah lalilah tetap batal. Bangunnya sholat kono apa? Ya semacam-macam. Tapi itu banyak juga cerita. Misalnya perang Khandaq. Rasulullah itu kan dekat sekali sama Allah. Sehingga ketika mau diserang perang Ahzab. Ahzab itu dalam bahasa lain disebut perang apa? Khandaq. Perang Paris. Kan itu Rasulullah itu jauh ngerti. Yo wis nak wong kafir Mekah, ambek Nasara Najran, ambek Yahudi Quraisy, ambek Yahudi Bani Nadir. Iku koalisi jenenge Ahzab. Ahzab jabu Hizbin. Koalisi yo wis mati yo wis mati ya. Cintanya yang Medina. Jadi intinya Nabi itu tidak ketika dapat reaksi bahwa mau diserang pasukan koalisi Ahzab itu Nabi ya. Tidak apa-apa mati ya. Memang beliau Nabi dekat sekali dengan Tuhan, dengan Allah. Salman Al-Farisi itu sahabat senior. Beliau lebih sepuh. Udah takut ya cerdas. Ya Rasulullah mau tanya. Apa? Itu wahyu pokok dapat pribadi. Rasulullah itu tak kayak Rasulullah tanya. Itu wahyu apa pendapat? Ya lucu, jadi jangan kira orang sekarang itu cerdas-cerdas dan dulu sama juga tanya gitu. Arok yunturo ka amwahyu. Itu apa pendapat pribadi apa? Wahyu. Ya Rasulullah yang jujur sebagai nabi jujur rasul istimewa. Enggak, ini pendapat apa? Pribadi. Kata Salman kalau pendapat pribadi enggak gitu ya Rasul aturan perang itu. Kalau aturan perang sekiranya tidak mungkin, itu kita harus papas di luar batas kota. Sehingga kalau kita kalah, wanita-wanita dan anak-anak bisa melarikan diri yang suatu saat bisa meneruskan perjuangan kita. Ya, Nabi dahulu, oh iya. Terus setelah di batas kota, kata Salman, kalau kita tidak imbang itu bikin Khandaq. Ini itu satu jugelangan, kira-kira jaran yang paling baik pun nggak bisa mencukup. Dulu Salman ngukurnya jaran paling baik pun nggak bisa mencukup. Terus dibikinlah apa? Khandaq. Jadi sahabat yang bedik-bedik ya, nak bedik ke sahabat ya. Nabi takon. Ya Rasulullah tanya. Apa? Mana kita Nabi Kiai kadang kok. Ya ini umat manusane atau umat ulama Artinya umat ulama ya akhiran, umat manusane ya rada-rada kedu. Nak wani ya. Tapi dulu Rasulullah nak korban jadi pertanyaan Salman Al-Farisi, ini pendapat pribadi. Lah kenapa man? Kalau pendapat pribadi pulau usul nak wahyu ya sudah. Jadi ya lucu, ya, antik. Jadi seneng loh. Jadi jangan kira bahwa dialeknya sahabat itu dialek yang stagnasi, yang macet, yang jumut. Kayak bayangan orang-orang orientalis. Kalau kita ini taklid buta, bodoh, macet, stagnasi, mbok ono sak uni ini ndak. Zaman sahabat itu dinamis. Biasa mereka tanya jawab sama Rasulullah. Masa memenah terima Umar Abu Bakar dibantai bolak-balik. Zaman Abu Bakar Umar itu sama tak cerita nih. Pertama Abu Bakar jadi khalifah itu beliau pidato. Ini qatwul itu walastu bi khairikum. Saya itu hafal teksnya. Ini qatwul itu walastu bi khairikum. Saya ini diangkat jadi khalifah. Tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Jika saya salah maka ingatkan. Bedui-bedui yang roh ini Abu Bakar gak senang. Itu langsung ngadeg. Laki manaka bisa. Iya saya luruskan pakai pedang sowan. Mulane bariku ana bedui-bedui sing gak gelem zakat perkarane sebelumnya roh Abu Bakar gak seneng. Gak seneng jadi laki manaka bisa. Kok nak lurusno kowe langsung tak pateni yo. Nah era Sayyidina Umar wali, sing paling terkenal nggih masalah Hajariyah Yamiyah.
Yo rusuh. Ini kok ana masalah-masalah sing dadekno anak kandung dulur kandung gantuk. Malah sing auladil akhirnya terus jadi geger. Nah, orang di bapak rugi aku mah, atau bapakku jadi waktu. Allah akuna yakunu hajaran vulkan fil yammi sampai terkenal jadi masalah hajariyah, masalah yammi. Ya biasa soal bantah-bantah. Ya tapi sahabat di sini insaf. Kalau kalah justru dikakoni deh. Bedanya khalifah lah. Yang Umar tahu ngangkat gantung gara-gara dipisoi rondo. Jadi aku sama nak warai carane dadi wali. Wali mesti wali nasional ora swasta. Sing prosedur. Dulu itu sahabat itu kalau ngamal itu ya ada yang diperlihatkan orang alania. Mesti juga ada yang sirrawa alania. Itu pasti dua-duanya dilakukan. Abu Bakar itu punya amal permanen. Itu ada seorang janda miskin yang kalau malam itu dikirimi gantung. Pokoknya tiap kebutuhannya diantarkan sendiri. Tidak pakai prosedur negara, nggak pakai pengawal. Ya sudah sih. Si janda itu yang ngerti kalau itu Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nggak pernah nyuruh pengawal. Lah Umar juga mau niru. Tapi nasi saya di Soloran. Dan delalah pas mau niru Abu Bakar itu ketemu janda itu. Bagaimana komentar Anda tentang khalifah yang sekarang? Wah khalifah saya ini 100 bener. Wong itu sombong serengera tenanan tapi ora adil. Sok ngomong dibagai apa? Nah, khalifah sing disi Abu Bakar. Wis khalifah biasa. Ngangkat gandum dhewe iki terus. Khalifah iki sombong kerenge tok. Wah, dimaki-maki. Si Umar dimaki-maki. Ya Umar dhisine maca ya cara tani iki maca preman maca biasa. Nanti boten preman perapatan boten. Preman artine free bebas manu wong. Nanti gaya bebas. Betul Jawa nek dadi napa? Preman. Ya preman itu dadi preman wong bebas. Lah iku jenenge diceramah bareng dimaki-maki ngoten. Nggih Bu nggih. Dongakno ki khalifah sing sak niki terus tiyang sae disepuro napa? Ora iso, medhite kok. Ya akhirnya Umar terpaksa beliau pulang. Ngangkat gantung ki terus di. Ya mau jaluk tok. Bu kula nyuwun khalifah sing sak niki dongakno. Kesane terus tiyang anggere nglakoni ngene kaya Abu Bakar ya tak dongakno. Tapi nak ora ya ora. Ya, dia saya ngomong ini kemenai gantine kelapane bapak sing medhit nak menes sakniki pun mboten. Terus sampai bertahun-tahun gitu. Akhirnya si Rodo lagi ngerti ku nak iku omah. Tapi mbake budreke ngono larang ngamuk. Mboten apa? Saya punya cerita banyak gitu di kitab Hayatus Sahabat. Malah yang paling lucu meneh Rasulullah itu luwih seru meneh. Abu Bakar saja nyanyi tidak bisa. Jadi di pasar Madinah itu ada seorang Yahudi buta. Sing cangkeme elek ra karuan. Cangkeme elek, cangkeme pol elek. Lah Rasulullah itu asal Yahudi itu tidak harbi, tidak merangi itu baik. Itu Rasulullah punya amal sirri, tiap pagi itu minta apa sama Aisyah. Itu diantarkan sendiri sama Rasulullah. Rasulullah itu kan tangannya spesial. Orang yang ketemu beliau itu pasti tahu bahwa tangan beliau itu kalau sulharin kayak apa? Sutra. Jadi sentuhan tangan beliau kayak apa? Sutra, saking halusnya. Memang Rasulullah memang spesial, semua fisiknya didesain spesial sama Tuhan. Itu. Padahal dia ada iman. Dia picet yang disesali situ. Aku picet tuh getun. Oh pengen roh. Aku jenenge uang kok ngaku nabi peta idoni. Cita-cita terbesar dia. Jadi cita-cita terbesar dia itu nak roh itu mangkal. Perkara orang ngomong ngaku nopo. Kode ini ratri. Mau nabi ini disaingi itu nopo. Ini orang iman dan Nabi Musa tenang. Enggak mungkin ada orang yang Abdullah bin Musa. Lebih utama timbang sinten. Itu bertahun-tahun tiap hari tiga nabi. Ya orang asing sih. Angker tiga iya mau. Tak kok iya saya. Apa cita-cita Anda di sini? Aku mau kepengen kok. Sampai misoi wong sing aku. Dari jenenge aku mau Muhammad. Iya ditanya itu nabi. Ya, karena Nabi itu orang baik, yang bicara bukan, yo kok anak roh, dudono ya. Nabi jawab, ya. Bertahun-tahun. Nah, suatu saat ketika Khalifah itu berhenti, ganti itu Nabi, Rasulullah mau wafat itu, ini diceritain itu, mau sempat pesan. Ya Bapak Bakrin, saya ini punya istiqomah ngasih si Yahudi sedang kemelek itu. Tolong terus. Ya Abu Bakar karena mungkin dia nervous ya, jadi pemimpin apa itu sampai beberapa hari itu lupa. Kenapa? Lupa. Ya dikasih. Si Yahudi ini muji-muji orang yang biasa ngasih. Wah sekarang saya sering kelaparan.
Karena orang yang baik hati, yang tangannya lembut gak sutra, sekarang nggak pernah datang ke sini. Orang itu baik sekali. Oh dipuji sudah langit. Musuh besarnya ini. Suatu saat setelah seminggu atau 2 minggu Abu Bakar sudah stabil ya. Karena dulu mau jadi khalifah itu kan bentrok juga ya. Karena orang Ansor juga ingin, orang Muhajirin juga apa? Sampai ada polemik minna amir, wa minkum apa? Amir sampai panas. Setelah 2 minggu itu Abu Bakar ke situ. Dikasih. Setelah dikasih Abu Bakar. Kamu pasti tidak orang yang dulu. Padahal Abu Bakar ya orang aku. Kenapa kamu tahu ya? Karena tua. Dulu itu tangannya halus sekali. Saya tidak pernah menyentuh tangan halus itu. Dan saya kalau ngomong kasar ya tetap dia dengarkan. Dia itu siapa? Abu Bakar terus nangis. Dia itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu langsung iman. Karena dia ternyata mau ngenteni kriteria ciri utama nabi-nabi tenan nak dipisoi menengahi. Lah itu lucu tuh kayak kriteria. Kayak kriteria kok nak sing dipisoi menengahi. Dia ngomong sejadi-jadinya. Ternyata selama ini dia kenal. Jadi saya itu sudah curiga. Saya belum pernah menyentuh tangan sehalus itu. Dan auranya beda. Itu nabi juga itu saya katakan. Nopo bahas cita-citanya. Aku itu loh jongkok tuh kan. Jenenge Muhammad wong sing ngaku nabi tak itu. Itu cita-cita terbesarnya. Itu Rasul. Saya itu jadi dia disalah pahami seperti ini Pak. Biasa mah, orang salah paham dia tenang. Wong itu urusan duit. Biasanya wong gojengno lagi rada duit, lagi sum. Nah di duit lali. Nah di duit nopo? Lali. Sumpah orang yang untuk nikmat. Akhirnya dereng. Juga duit lali. Mana kombinasi kasut bekirin paketan. Paham apa? Paket. Kul ngucap sira Muhammad inama yuka mesti banyak dari yang maring sunapa nama ilah satu pengiran sira kabeh ilah pengiran wahidin kan siji. Mayu satu kese ora sing wahya ana ilah yang maring sing diambil ilah ing dalam masalah pengiran apa illa wahdanya dulu kecuali keesane Allah Subhanahu wa taala. Fal antum boyo sira kabeh muslimun gelem Islam kabeh. Ini nak tengkene naku-naku digo contoh istibam bi maknal amr. Mungko dunane kese nurut sira kabeh lima mari perkara kang sing wahya napa mak ila yamaning semi wahdanya diilah saking keesane pengiran. Wali istighfar muta istighfar di mana lambi kelan nggo maknane perintah. Fahal antum muslimun go yo belum Islam sira kabeh. Fa in tawalla mongko mengo sira kabeh andali kata mongko kabeh patung ngucap sira azan tuku mengke ora ingsun bumi sira kabeh. Alam tukum tegese ngeke ora ingsun bumi sira kabeh bil haji lan perang. Ala sawaen ing atase pengumuman sing seimbang. Halun Rafael Mahfud mustamina tegese padha kabeh ilmi dalam ngerti masalah perang. La tabitu orang jene ingsun di ilmi dunakum rakok sira kabeh ditata adu supaya persiapan sira kabeh. Niki hebatnya etika perang zaman Rasulullah. Nah, apa perang nggih pengumuman supaya saling siap. Jadi orang nelikung dari belakang, orang nyerang pas turu. Jadi azan tukum ala sawa. Jadi la astabid bi dunakum ditataah. Jadi perang riyen lucu, misalnya Senin esuk perang ning gone Badar, kayak jadiannya ning Badar. Mau nape surat berhenti, jeda. Jadi bengi apa dia jadi duguyan, besok perang meneh. Lucu perang riyen itu memang gitu. Saking kode etik napa per. Ayatnya gini ki mustawi nafi ilmi la astabid bi dunakum litataah supaya persiapan sira kabeh. Dadi nek perang janji. Mulane perang riyen nggih janjian teng Badar, teng mriki. Wae nadirilan orang kecil ingsun akoripun ana ta parek ampe izin to ado kuma perkara to aduna kang den janjeni sira kabeh utawa diancam sira kabeh lan ada pisang nyiksa awil kiamat itu kiamat al mustamil lan tingkang paling ada. Wae namanya amang sing suruh ing kabeh sapa apa-apa. Inna ta ana wa ta'ala ya amber sapa wa ajaro ing omongan jelas menal kau sing ngucapan. Wa fi lan pegawean hukum sing sira kabeh wa menawa lan sang saliyane sira kabeh. Wa alam lan terus sapa wa ta'ala lan perkara tak semuna kang nyimpen sira kabeh antune sira kabeh wa wiru pengadane sira kabeh menasiri sang rahasia. Wa inadri lan orang tengsen Allahum menawa utawi iki eman iki perkara ahlam tutung kang iki ora ingsun bumi sira kabeh iklan mah wa lam lan ora den kinawari apa waktu wektune mah iku fitnatun dadi ujian ikhtibar iki ujian akum kedhe sira kabeh liya supaya mersani sapa Allah kae ing hale kaya apa sun hukum te perilaku sira kabeh. Wa mata'al lamun seneng-seneng sama tuwon iki seneng-seneng ilasine tumeka maring batas waktu. Inkido ya jalikum tegese entek ajal sira kabeh. Wa hadza utawi iki kumpulan bandingi dan amali maring sing pertama al mutarad jangan den kaya ala taroti bila Allah.
Wale saling orang apa asane apa sing kedua iku mahalan dadi panggonan di taroji kedua taroji. Taroji ku angen-angen sing untuk mungkin. Kul ngucap sira Muhammad wa fi qira'atin qala dawu sapa Nabi Muhammad rabbi dengan ingsun hukum. Kalau aturnya kayak keputusan panjenengan beni antara ingsun wa baina mukadzibi atau wa baina mukadzibi lan antara sing gorono ingsun bil hakik lan keputusan sing hak. Maknane bil adabis gede nyiksa lagu maring kufar awin nasri nulungi alaihim ngalahno ing atase kufar. Faudiku mengatakan siksa sapa kufar di Badr nang perang Badar, wa Uhud lan perang Uhud, wal Ahzab lan perang Ahzab, wa Hunain lan perang Hunain, wa Khandaq lan Khandaq. Wa nusiralan tentu ini sapa nabi alaihi ngalahno ing atase kufar. Wa rabbuna dengan kita wa rahmanu dan sing rahman al-musta'anu kang kena dijaluki tulung alama ing atase perkara tasifuna kang nyifati sira kabeh. Rupan-rupane mingkit bigum saking kedustaan sira kabeh ala wa ing atase Allah. Fi qaulikum ing dalem pengucap sira kabeh kowe ngucap ittakhudha walada. Kowe goroi Allah mergo kowe nganggep Allah duwe anak. Wa alayya lan goroi ning ingsun dikauni ke dalam cangkem sira kabeh atau pengucapan sira kabeh sahir. Aku mbok aku tukang sihir. Wa alal Qur'ani lan kowe goroi Qur'an dikaulikum ing dalam pengucapan sira kabeh atau komentar sira kabeh sihirun. Utai Qur'an napa? Sihir.